Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian dari Prodi kelas Ekonomi Malam B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal UTS. Yaitu yang pertama, jelaskan arti filsafat dan makna pendidikan. Jawabannya itu kata filsafat atau filsafat diambil dari bahasa Yunani atau filosofia, terdiri dari dua kata philos, yaitu persahabatan, cinta, dan lain sebagainya, dan sophia artinya kebijaksanaan atau hikmah. Dari definisi yang sederhana ini dapat dipahami bahwa filsafat secara bahasa adalah cinta terhadap hikmah, cinta terhadap kebijaksanaan, dan usaha mendapatkannya. Jadi dapat dikatakan filosofi yaitu orang yang mencintai hikmah atau kebijaksanaan dan berusaha mendapatkannya. Makna pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa maupun kasanya, agar dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Karenanya, pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan kesatuan organis dinamis guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan melalui filsafat kependidikan. Yang kedua yaitu soalnya ceritakan perkembangan filsafat. Jadi yaitu pertama zaman Yunani kuno dari 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Filsafat Yunani yang telah berhasil memecahkan berbagai mitos tentang kejadian dan asal-usul alam semesta. Dan itu berarti dimulainya tahap rasionalisasi pemikiran manusia tentang alam semesta. Yang kedua yaitu zaman pertengahan dari 6 Masehi sampai 16 Masehi. Pada masa pertengahan ini terdapat periode yang membuat perkembangan filsafat tidak berlanjut, yaitu pada masa skolastik Kristen. Hal ini dikarenakan pihak gereja membatasi para filsuf dan berpikir, sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang karena semuanya diatur oleh doktrin-doktrin gereja yang berdasarkan keyakinan. Ketiga yaitu zaman Renaissance dari 14 Masehi sampai 16 Masehi. Renaissance adalah suatu zaman yang sangat menaruh perhatian dalam bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Zaman Renaissance terkenal dengan era kelahiran kembali kebebasan manusia dalam berpikir. Yang terakhir yaitu zaman modern dari 17 Masehi sampai 20 Masehi. Setelah zaman Renaissance yaitu zaman pencerahan atau zaman modern. Zaman pencerahan atau Enlightenment atau berlangsung pada abad ke-17 Masehi hingga 20 Masehi. Di zaman ini terdapat peristiwa penting yaitu revolusi di Inggris dan Prancis. Orang-orang yang hidup di zaman ini memiliki keyakinan bahwa mereka mempunyai masa depan yang cerah dan bercahaya berkat rasio mereka sendiri. Soal yang ketiga yaitu jelaskan hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Jawabannya, manusia memiliki berbagai potensi atau sumber daya untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Sumber daya ini pada dasarnya baru berupa kemungkinan, layaknya lembaga atau benih pada tumbuhan-tumbuhan. Hasilnya baru akan terlihat apabila potensi tersebut dapat disalurkan melalui pengarahan, bimbingan maupun latihan teratur dan seimbang. Manusia adalah makhluk yang memiliki beberapa potensi bawaan
makhluk yang memiliki beberapa potensi bawaan dari sudut pandang yang dimiliki itu. Manusia dinamai dengan berbagai sebutan. Dilihat dari potensi inteleknya, manusia disebut Homo intellectus. Manusia juga disebut Homo faber karena manusia memiliki kemampuan untuk membuat barang atau peralatan. Kemudian manusia pun disebut sebagai Homo sapiens atau Homo sapiens abima karena manusia adalah makhluk bermasyarakat. Di lain pihak, manusia juga memiliki kemampuan merasai, mengerti, membeda-bedakan, kearifan, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Atas dasar adanya kemampuan tersebut, manusia disebut Homo sapiens. Menurut soal yang keempat, yaitu jelaskan bagaimana hakikat diri dan keberadaan kita sebagai makhluk alamiah dan sosial di lingkungan kehidupan kita. Jawabannya, manusia tidak dapat lepas dari alam yang ada di sekitarnya. Sebagai unsur biotik yang ada di alam ruang lingkup alam sekitar, manusia dan alam dimiliki hubungan yang sangat berkaitan, serta dalam proses pertumbuhan dan perkembangan sesuai zaman dan pengaruh teknologi yang dimiliki manusia dan alam seringkali bertolak belakang dan saling merugikan satu sama lain. Pendidikan yang didasari oleh tingkah laku manusia di alam juga tidak dapat lepas baik dari unsur maupun sifat alamiah manusia itu sendiri. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.